Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Ini adalah konten pertama saya yang menunjukkan setengah daripada muka saya di YouTube ya. Jadi untuk konten pertama ini saya cuma mau membagikan sebuah pengalaman atau bisa juga dibilang curhat ya. Dan saya ingin mendapatkan wawasan atau mendapatkan komentar-komentar dari para penonton untuk saya. Nasihati saya dalam hal apapun itu, dalam hal yang tentang konten yang saya sampaikan di konten pertama YouTube saya ini. Oke. Pertama-tama pastinya kita semua sehat, kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bernapas. Semua itu tidak lain adalah berkat dari kemurahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa manusia tahu, bahkan bisa disebut seluruh manusia di bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang muslim ataupun non muslim. Semua orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Menemukan titik solusi daripada sebuah ujian, menemukan titik hikmah daripada sebuah ujian. Namun ada juga dari beberapa orang yang gagal dalam menjalani ujian tersebut. Mungkin bisa dibilang saya adalah orang yang gagal sekian ratusan kali saya gagal, terutama dalam hal istiqomah. Jadi cerita saya adalah dulu saya seorang santri. Setelah tamat SD, sekolah dasar, saya melanjutkan pendidikan saya di pondok pesantren selama 2 tahun, Madrasah Tsanawiyah. Di situ saya termotivasi untuk belajar menuntut agama Islam. Waktu di pondok 2 tahun, saya benar-benar menuntut ilmu agama. Saya benar-benar merasakan ketenangan, merasa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di saat itu saya sangat rajin dan mendekatkan diri kepada Allah. Saya selalu menjalankan sholat 5 waktu, selalu puasa Senin Kamis, sampai akhirnya di mana saya down, jatuh secara mental. Teman-teman pasti sudah tahu kalau kita mendekatkan diri kepada Allah itu sangat tidaklah mudah. Banyak ujian-ujian yang akan datang kepada kita, baik itu cacian, hinaan, ataupun apapun itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan rasa takut dan kelaparan. Di situ saya memutuskan untuk
Mungkin di situ saya merasa kecewa kepada Allah ya. Jadi saya berbalik arah dari yang tadinya rajin, sekarang jadi malas. Padahal dulu saya seistiqomah itu. Mungkin merasa sedih, sangat sedih. Diri yang dulunya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang terlampau jauh. Sekarang saya cuma memikirkan bagaimana caranya agar saya bisa dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah itu mudah. Bagian terberatnya itu cuma istiqomah. Kita untuk mencapai sebuah hijrah atau berubah itu hanya butuh satu langkah. Tapi yang paling susah adalah konsisten atau istiqomahnya dalam menjalani perilaku tersebut. Kalau cuma dilakukan sekali, dua kali, semua orang pasti bisa. Tapi yang namanya mendekatkan diri kepada Allah itu harus dilakukan berkali-kali. Sampai sekarang saya masih memohon kepada Allah agar diberikan kenikmatan ibadah seperti dulu. Saya jujur pernah memasuki dunia kenakalan, pernah memasuki dunia maksiat. Mungkin sekarang juga masih sedikit-sedikit, tapi berusaha berubah kembali. Dan jujur teman-teman, kenikmatan maksiat tidak sebanding dengan kenikmatan ibadah yang pernah saya rasakan dulu. Kenikmatan ibadah yang pernah saya rasakan dulu, Masya Allah, luar biasa. Ketika dulu saya masih rajin dekatkan diri, menjaga diri dari maksiat, seolah-olah semua permasalahan plong. Kepikiran tuh ya kepikiran, tapi cuma sehari lewat atau bahkan 1 jam lewat. Sesudah itu ikhlas. Setiap ada masalah saya selalu berkeluh kesah kepada Allah, meminta bantuannya, dan semua itu benar-benar tuntas. Semuanya benar-benar saya pasrahkan kepada Allah, saya kembalikan kepada Allah semua masalah tersebut. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan dan menyelesaikan masalah tersebut daripada saya. Kalau untuk mengandalkan diri saya sendiri, mungkin saya rasa saya tidak sanggup. Saya bertahan sejauh ini cuma satu alasan saya. Saya masih percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seluruh hamba-hambanya termasuk saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya percaya kekuasaan Allah meliputi segala-galanya. Untuk hidup yang singkat ini, saya rasa kita harus berubah walaupun terjatuh berkali-kali ke lubang maksiat yang sama. Tapi kita harus bangkit lagi. Pernah berkali-kali hijrah, tapi hasilnya tetap kembali ke maksiat. Teruskan, kita hijrah lagi, kita taubat lagi, sampai kita bisa istiqomah, terutama untuk diri saya sendiri. Karena sampai sekarang diri saya sendiri pun masih terbata-bata kesulitan dalam berhijrah kepada Allah, dalam memperbaiki diri. Mungkin teman-teman juga ada sedikit pengalaman yang bisa dibagi tentang beratnya sebuah istiqomah.
atau mungkin cerita hidup teman-teman mungkin bisa dibagikan lewat komentar-komentar teman-teman di channel YouTube saya ini. Kita semua insya Allah akan bermusyawarah membahas satu persatu. Kalau urusan masalah cinta-cintaannya teman-teman, pengalaman saya benar-benar merusak. Sudah jelas-jelas di Al-Quran itu diterangkan wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina, tapi saya masih saja mendekati zina karena keinginan tersebut muncul daripada rasa kecewanya kepada Allah, maka setan masuk mungkin ya, masuk menggoda iman. Sampai sekarang pun sholat saya juga kadang bolong-bolong, saya masih kesulitan, apalagi sendirian seperti ini. Memang kalau menurut orang-orang hijrah sendirian itu memang sulit, memang harus ada teman. Kalau dulu sih teman-teman pondok banyak, suasana lingkungan juga mendukung, tapi sekarang usai setelah nggak mondok lagi, setelah tamat, sekarang lebih agak susah, apalagi dalam lingkungan orang yang tidak mendukung. Lingkungannya misalkan cuma kita sendiri yang melakukan ini, itu benar-benar suara motor benar-benar menguras banget. Apalagi pengalaman saya waktu dulu, saya tuh merasa tenang banget kalau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semenjak jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak berbagai macam gangguan mental yang saya alami, mulai dari anxiety, physical attack, dan berbagai gangguan mental lainnya. Banyak hukuman-hukuman yang harus saya terima, tapi itu memang dari kesalahan saya sendiri. Karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pasti ada sebuah resiko, pasti ada sebuah hukuman kalau kita bermaksiat. Dan yang paling menakutkan adalah kita tidak menyadari hukuman tersebut. Misalkan ketika kita bermaksiat, yang mungkin dulunya kita seorang alim, seorang yang dekat dengan Allah, seorang yang beribadah terus, seorang yang puasa Senin Kamis, tapi ketika kita masuk dalam dunia maksiat, kita pacaran, kita ya maksiat lah, nggak lama kemudian nikmat ibadah tuh dicabut dari kita. Itu paling seram sekali, sehingga kita kesulitan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang mungkin teman-teman punya solusinya, gimana caranya agar kita semakin istiqomah hijrah. Mungkin dari pertama-tama, kalau menurut saya, niat. Dan yang kedua, untuk jangan sendirian, sebab kalau kita sendirian banyak hal-hal yang kita pendam, yang kita tanggung sendiri. Contohnya juga saya, banyak hal-hal yang saya pendam sendiri, yang saya tanggung sendiri tanpa bercerita kepada orang lain, sehingga dalam menyampaikan ekspresi emosi saya kesulitan. Mungkin udah kebiasaan mendam sendirian semuanya, jadi ketika ingin melepas sebuah emosi, ekspresi tersebut juga merasa tidak enakan, sehingga saya tanggung semuanya sendirian. Mungkin ada juga teman-teman yang seperti itu. Memang benar, hidup ini penuh dengan ujian. Kita kuatkan hati, kuatkan iman, bagaimanapun caranya.
Kalau kita tanpa Allah tuh memang sangat-sangat berantakan. Apapun yang kita lakukan terasa sia-sia. Kita mengejar cintanya manusia, mengejar perhatiannya manusia, tidak akan mendapatkan apapun. Tapi kalau kita mengejar cintanya Allah, insya Allah manusia juga ikut mencintai kita. Itu memang terasa betul-betul teman-teman kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita. Karena saya juga merasakannya dulu. Ketika saya mengejar cinta Allah, semua manusia itu terasa juga memberikan perhatiannya kepada saya. Tapi ketika saya mengejar cintanya manusia, mengejar perhatiannya manusia, 0% pun nggak dapet. Dan juga perlu diingat lagi bahwa manusia akan meninggalkan kita, baik karena keadaan, kematian, ataupun orang lain. Manusia itu akan pergi, nggak selama yang menetap dengan kita. Jadi sebaik-baik mendekat adalah pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, jadi mungkin itu sedikit nasihat atau sedikit pengalaman hidup dari saya yang bisa dibungkus dalam atau dijadikan sebuah hikmah untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Mohon maaf ngomongnya agak belibet. Semoga menjadi pelajaran terkhususnya untuk saya sendiri dan teman-teman juga bisa menyampaikan nasihatnya, bisa menyampaikan keluh kesahnya, atau menyampaikan hikmah-hikmah dari perjalanan hidup teman-teman di kolom komentar ya. Saya akan dengarkan untuk menjadikannya sebuah pelajaran bagi kita semua ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini, semua umat muslim dan muslimin disehatkan Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, terutama orang-orang yang menanggung semuanya sendirian. Semoga kuat sampai tamatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.